Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsinar. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dianalisis oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menganalisis buku biologi untuk SMA dan MA kelas 11 khusus pada bab 4, yaitu pada materi sistem gerak. Nah, buku ini diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009 dan ditulis oleh Purnomo, Sujino, Trijoko, dan Suwarno Hadi Susanto. Jadi, adapun komponen yang akan saya analisis itu ada 10 komponen. Yang pertama, relevansi isi buku dengan standar kompetensi isi dan dasar. Yang kedua, relevansi isi buku dengan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, kedalaman, kecukupan, dan perlengkapan materi atau kelengkapan materi. Kemudian yang keempat, alokasi waktu. Yang kelima, kelengkapan contoh-contoh peristiwa, gambar, tabel, grafik tentang materi. Yang keenam, strategi pembelajaran meliputi pendekatan, model, metode yang cocok digunakan untuk mengajarkan materi tersebut. Ya, kemudian yang ketujuh, media pembelajaran yang cocok digunakan. Yang kedelapan, relevansi isi buku kompetensi dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Yang kesembilan, identifikasi kelemahan dan kekurangan buku tes pada materi sistem gerak. Kemudian yang terakhir adalah miskonsepsinya. Nah, kita masuk ke relevansi isi buku dengan standar kompetensi isi dan dasar. Nah, di silabus bahwa pada 1.1 menyatakan bahwa menunjukkan sikap rasa syukur kepada Tuhan. Namun jika melihat isi buku tersebut tidak disebutkan ada kata-kata yang mengarah kepada kompetensi 1.1 ini. Jadi kompetensi K1 tidak ditemukan. Namun KD dan KI lainnya sudah terpenuhi dan sesuai. Kemudian relevansi isi buku dengan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, pada buku tersebut antara tujuan pembelajaran dan isi bukunya sudah relevan, sudah terpenuhi. Namun indikator pencapaian pembelajarannya tidak terpenuhi. 1.1.1 menunjukkan sikap rasa syukur kepada Tuhan itu tidak ditemukan dalam buku tersebut. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yaitu kedalaman, kecukupan materi, dan kelengkapan materi. Nah, hasil analisis saya pada buku biologi kelas 11 tersebut menyatakan bahwa kedalaman, kecukupan materi sudah sangat lengkap dan relevan karena tujuan pembelajarannya sudah terpenuhi dan sudah sesuai. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu di silabus saya lihat bahwa dibagi dalam 6 kali 45 menit. Adapun uraiannya yaitu pertemuan pertama 2 kali 45 menit. Adapun kegiatan pembelajaran yaitu pembukaan, perkenalan, pengantar, kemudian masuk ke materi mengenai sistem gerak. Kemudian pertemuan kedua juga 2 kali 45 menit, yaitu diawali dengan memberikan pretest tentang struktur tulang dan otot. Kemudian dilanjut dengan praktek gerak otot dan kemudian membagi kelompok dan diskusi. Kemudian pertemuan ketiga yaitu 1 kali 45 menit dengan menayangkan video tentang kelainan sistem gerak. Kemudian mempresentasikan kelainan sistem gerak yang dilihat atau ditonton pada video yang ditayangkan sebelumnya. Kemudian pertemuan keempat, pertemuan terakhir
dan 1 kali 45 menit, yaitu kuis mengenai materi dari pertemuan 1 sampai 3. Kemudian kelengkapan contoh-contoh peristiwa, gambar, tabel, dan grafik tentang materi. Pada buku tersebut baik gambar, grafik, tabel, dan peristiwanya itu sudah terpenuhi dengan lengkap. Jadi menurut saya untuk gambar-gambar pendukung, tabel, grafik itu sudah jelas. Kemudian untuk strategi pembelajaran, baik itu pendekatan, model, dan metode pembelajaran, itu saya di sini membagi berdasarkan pertemuannya. Jadi metode, model, dan pendekatan berbeda masing-masing pertemuan, disesuaikan dengan apa saja proses pembelajaran apa saja yang akan dilakukan pada pertemuan itu. Nah, pertemuan pertama menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery based learning, metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab. Kemudian pertemuan kedua, pendekatan kooperatif, menggunakan pendekatan kooperatif, model pembelajaran student team achievement divisions, kemudian metode pembelajaran ceramah, percobaan, dan presentasi. Karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pertemuan kedua itu ada diskusi, ada praktik. Jadi di sini saya menggunakan metode pembelajaran ceramah sudah pasti ada, dan percobaan dan presentasi. Seperti itu. Untuk model pembelajarannya student team achievement divisions, ini merupakan model pembelajaran yang membentuk kelompok. Kemudian pertemuan ketiga dengan menggunakan pendekatan discovery learning, model pembelajaran problem based learning atau PBL. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan, yang saya anggap cocok untuk digunakan, yaitu penugasan, diskusi, dan presentasi. Mengapa saya di sini memasukkan penugasan? Karena ini merupakan pertemuan terakhir untuk memberikan materi, jadi perlu adanya penugasan untuk agar siswa lebih paham tentang materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Kemudian pertemuan yang terakhir itu ada kuis. Kemudian media pembelajaran yang cocok. Di sini untuk media visualnya yaitu gambar atau foto, PowerPoint, dan torso. Kemudian untuk alat-alat pendukungnya yaitu LCD proyektor, laptop, dan kemudian video yang akan ditayangkan. Kemudian poin selanjutnya yaitu relevansi uji kompetensi dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Menurut saya relevansi uji kompetensi dengan indikator atau tujuan pembelajaran sudah sangat relevan karena sudah sesuai dengan silabus yang sudah diterapkan pada umumnya. Kemudian identifikasi kekurangan dan kelebihan. Nah, untuk kekurangannya yaitu pada K.1 tadi tidak terpenuhi, dan gambar yang digunakan pada bagian A itu merupakan gambar yang hitam putih. Jadi untuk lebih menarik siswa, agar siswa tertarik untuk membacanya, sebaiknya gambar yang digunakan gambar berwarna. Kemudian untuk kelebihannya, sebagian besar komponennya sudah terpenuhi dengan sangat baik, kecuali pada poin kelemahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan untuk gambarnya sudah sangat lengkap, dan itu akan sangat membantu siswa
dan guru dalam proses belajar mengajar, terkhusus pada bab 4 materi sistem gerak. Kemudian poin yang terakhir adalah poin miskonsepsi. Jadi pada buku tersebut, pada bab 4 materi sistem gerak, saya menemukan satu jenis miskonsepsi, yaitu jenis miskonsepsi oversimplification, yakni terlalu menyederhanakan konsep, di mana terdapat pernyataan sinetrosis adalah persendian yang tidak dapat digerakkan, terdapat pada halaman 122. Nah, menurut saya itu merupakan suatu jenis miskonsepsi, karena dia terlalu menyederhanakan konsep sehingga akan menimbulkan kebingungan bagi siswa. Nah, solusinya agar siswa tidak bingung, sebaiknya pernyataan tersebut dijelaskan secara detail. Kemudian bisa juga memberikan contoh dari sendi yang dimaksud. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya analisis dari buku tersebut. Bila mana ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.